Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ustaduna asy-syaikhu al-imamu Sadiduddin Asy-Syairaziyu Aisaraziyu yaqulu qala masyayikhuna man arada an yakuna ibnuhu aliman fayanbaghi ay yura'iyal ghuraba'a minal fuqaha'i wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'a fa in lam yakun ibnuhu aliman yakunu hafidhuhu aliman wa min tawqiril muallimi an la yamshiya amamahu wa la yajlisa makanahu wa la yabtadi'al kalama 'indahu illa bi'iznihi wa la yuksira al-kalama 'indahu wa la yas'ala syai'an 'inda malalatihi wa yura'iyal waqta wa la yatukkal baba bal yasbira hatta yakhruja fal hasilu annahu yatluba ridahu wa yajtanibu sukhtahu wa yamtasilu amrahu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala wa la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatil khaliqi wa min tawqirihi tawqiru awladihi wa man yata'allaqu bihi wa kana ustaduna Syekhul Islami Burhanuddin sahibul hidayati yuhki anna wahidan min kubbari a'immati Bukhara kana yajlisu majlisad darsi wa kana yaqumu fi khilali darsi ahya'an wa sa'alu anhu wa yaqulu inna ibna ustadi yal'abu minas sibyani fi suqqati fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'ziman li ustadi wal qadi al-imamu Fakhruddin al-Arsabandi kana raisal a'immati bi Marwa wa kana sultanu yahtarimuhu ghayatal ihtirami wa kana yaqulu innama wajadtu hadzal mansiba bi hurmatil ustadi fa inni kuntu akhdimu ustadi al-qadi Aba Yazid ad-Dabusi wa kuntu akhdamuhu wa atbahu ta'amahu wa la aqulu minhu wa syaikhu al-imamu al-ajallu syamsul a'immati al-halwani qad kana kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura ayyaman bihadisatin waqa'at wa qad zarathu talamiduhu ghayra syaikhil imamil qadi Abi Bakrin az-Zarandi wa qala lahu hina laqiyahu limada lam tazurni wa qala kuntu mashghulan bi khidmatil walidati qala turzaqul umra wala turzaku rawanikud darsi wa kana kadzalika fa innahu kana yaskunu fi aksari awqatihi fil qura wa lam yantadim lahu ad-darsu faman ta'adda minhu ustaduhu yahramu barakatul ilmi wa la yantafi'u bihi illa qalila innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabibaha wa qana' bi jahlika in jafauta muallima wa hukiya annal khalifata Haruna ar-Rasyida ba'atha ibnahu ilal Asma'i liyu'allimahul ilma wal adaba fara'ahu yawman yatawadda'u wa yaghsilu rijlahu wa ibnul khalifati yasubbul ma'a ala rijlihi fa'atabal khalifatu al-Asma'i bidzalika faqala innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu falimada lam ta'murhu bi an yasubbal ma'a bi ihda yadayhi wa yarsila bil ukhra rijlaka
Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa jami'i masyayikhina wa tasirin Nabi sallallahu ila musannif hadha kitab. Jami'i masyayikhina wa tasirin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa usulu fahim an Allah yataghashshahum bi rahmatihi ya'nidu rajatan fil jannah wa yafana bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khusus min karamatin fid din wal akhirah wa khusan al jami'al masyayikh wal muallimin wa muta'allimin al muta'alliqin bi hadzal ma'had wal musa'idin wal munfiqin ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, kita meneruskan pembacaan terjemah Ta'limul Muta'allim sampai sudah halaman 20 ya kah? 20 ya. Guru kita Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syairazi berkata, guru-guru kami berucap, bagi orang yang ingin putranya alim, hendaklah suka memelihara, memuliakan, mengagungkan, dan menghaturkan hadiah kepada kaum ahli agama. Di situ bahasanya guraba. Guraba itu orang-orang yang terasing. Karena dari itu bila orang-orang yang alim-alim itu mereka memang terasing, artinya kan ketujuh kemana-mana kan. Jadi kadang mikirkan masalah kehidupan ini. Di tampilannya itu seperti orang-orang yang miskin-miskin lah. Nah itu guraba. Jadi bahasa dari guraba itu. Padahal orangnya alim tapi menyebut guraba. Nah itu. Jadi ngintu diharung artinya kan dihormati, diberi hadiah. Nah, itu orang-orang ahli agama yang tengah dalam pengembaraan ilmiahnya, kan? Karena mengembara lalunya ada pati taharung masalah ekonomi ini seadanya aja. Lalu ada yang cinta kepada mereka lalu membantu. Nah, maka orang membantu ini enak anaknya terjangkit itu juga akan menjadi orang yang alim. Kalau toh ternyata bukan putranya yang alim, maka cucunya lah nanti yang akan jadi alim. Jadi menurut cerita kan Abuya Guru Syukri Unus itu Abah Sidin itu kan berdagang di pasar Amuntai itu kan di para Ma'arif ke rumah Sidin pasar Amuntai itu. Nah, di Ma'arif dari itu rumah Sidin ini dihancur masih rumahnya lah. Jadi apa ini tuh jadi bangunan ini. Jadi ada rumahnya masih sahabat kita melihat kan dan pas pernah kita masuk ke situ. Bila Sidin bilang ke Amuntai rejin tuh tiga raya kah situ rejin naik Sidin tiga Ma'arif. Jadi ada kita mendengar cerita Abah Sidin itu ketujuh memberi hadiah kepada tuan guru. Nah, jadi banyak tuan guru patuh dengan Sidin. Pada suatu waktu, jadi ketika itu antara tuan guru ada yang hawas, yang iteh kan melihat kan anak nih kan, nah, anak nang si orang sugih nang ketujuh memberi hadiah tuan guru nih. Nah, ini anakmu nih karena jadi orang hebat. Padahal Abu Yagu Syukri Unus itu dalam pendidikan Sidin itu kan hingga tamat MI atau SD, Sidin sekolah dulu ke pesantren 6 bulan. Pesantren di Amuntai inilah ada pesantren yang tertua di Amuntai ini 6 bulan. Dia sampai nggak sampai di pesantren masuk ke SMP 3 tahun. Saya tamat SMP. Kan jalurnya jalur kan udah jalur keduniaan kan pelajaran SMP itu kan umum banyak aja umum. Nah imbangin tuh lalu tanggal kamar tapura hasilnya. Nah minta. Apa kisahnya itulah jadi kamar tapura itu kan ada perawat atau apa kisahnya itu kan. Nah kamar tapura. Nah biar di Martapura itu lalu guru sekumpo itu sudah tamat Darussalam lalu sini membuka pelajaran nah bonang santri-santri ini kan padahal kalau kita hitung selisih umur antara guru sekumpo dan sidin itu paling-paling 5 atau lebih lah 5 tahunan satu guru sekumpo pada sidin
Jadi kan sidin tamat Darussalam lalu di mana buka belajaran. Nah, kan undukan nang anak-anakan kanakan nila nah, masihnya bisa tuh. Nah, biar hadir ke majelis guru sekompol langsung sidin anu kan manakuni kan. Nah, pangaranmu dari mana mematuhi langsung. Lalu dipinta sidin supaya membawakan buku tulis karena dulu dibawakan buku tulis. Bawakan buku tulis lalu diambil guru sompol titip di rumah lalu di buku tulis itu dia dikisin amalan. Nah, amalan-amalan yang kita ingat tuh amalannya adalah sembahyang sunat wudhu. Nah, seperti di risalah adiyah atau di risalah di pendukung beramal. Itu tuh amalannya. Jadi itu beri pokoknya bila wudhu kewingin tuh kan. Nah, jadi Jasidin pernah santri ini kan datang ke rumah Sidin minta amalan Pak ulun nang patin-patin sudah izin bagi amalannya. Ya kan Sidin itu bila mengarang kitab tuh kan ada amalan-amalan buat Sidin. Nah, maka nang amal-amalan nanti anak Sidin itu patin-patin semuanya. Dasar sudah mujarab dan Sidin sudah dirasakan Sidin tuh hasilnya. Nah, kehendaknya oleh amalan tuh malah lain pada orang. Kan guru ini ada pemalar Sidin kan, ongkai Sidin nah, amalan yang sudah berhasil gini. Itu sembahyang sunat wudhu. Ada kan kenapa dibaca indahnya itu istighfar kan, atau tasbih kan. Nah, lalu ujungnya Allahumma inni a'udzubika min dzikri dunya wa dzikri yaumil qiyamah 10 kali. Itu sidin lazim amalan itu. Bila sembahyang tengah malam kan tahajud sunat wudu gitu lah. Nah, itu bilang amalan sidin yang rutin. Nah, yang kedua, amalan yang diberi guru sompo itu ada wirdul latif. Bahari wirdul latif itu kada sembarangan orang dapat. Karena amalan itu orang-orang di Hadramaut kan yang adalah Habib nabi si amalan itu. Orang kita awam itu di wirdul latif. Lalu guru sompo itu mengijazahkan. Nah, kamu mulai dikenal orang. Karena apa? Pengaruh guru sompo ini kan luar biasa orang Nasidin ini kan manunya nih mengagungkan. Akhirnya tersebar amalan itu. Nah, jadi wirdul latif itu komplit di situ komplit sudah. Napa aja yang kita cari di dunia inilah satu padilat ada di wirdul latif. Jadi hendak alimnya ada di situ kan, hendak sugihnya ada di situ, hendak salamatnya ada di situ. Nah, jadi bila orang mengamalkan wirdul latif itu sudah terwakili amalan-amalan Rasulullah itu di kitab wirdul latif. Nah, maka mudah-mudahan kan kita dapat istiqomah mengamalkan pagi dan sore. Umat aja yang sudah hafal kan ya, katanya baca wirdul latif itu. Kalau orang berdarah itu saparapat jam bang mungkin lah. Kalau kita surangan paling 5 menit selesai. Jadi hafal sudah. Nah, itu. Dan guru Haji Ahmad Ridwan Bangkai pun dari menjazahkan itu juga dari di majelis ini. Wirdul latif itu. Nah, pada amalan itu paten di bawah ini kan lumrah sudah ada di mana-mana banyak amalan itu kan. Dua macam tuh kita tahu lah amalan yang guru memberi itu. Sampai akhirnya Sidin itu kan jadi murid yang paling rampe kan. Di antara murid-murid yang banyak tenang. Ya angkat termasuk murid yang istimewa lah. Jadi bertiga dari Amuntai yang di Moratapos, Tunggu Haji Mahyudin, nah, lawan guru Bangkai, lawan Sidin Amuntai bertiga. Taikong di Martapura kan, dikaminakan guru Songko lawan Sapupu Sidin. Jadi Martapura tuh. Jadi time ini kan, nah, dan Abu Cucu sudah Sidin di majelis. Ajar Darussalam Sidin. Sidin kan sepuh atau istirahat, nah, di rumah langsung di majelis. Nah, itu ternyata pas seperti kitab Ta'limut Ta'lim Abah Sidin asalnya memuliakan lawan tuan guru. Nah, makam Abah Sidin itu pada Thailand juga satu alkah, katanya lah, sealkah satu halakah lambini Sidin. Anu Abah lawan mama abuya nih, Abah lawan abuya lawan mama, Abah lawan mama abuya besok ini makamnya di Amuntai nih. Kalau ikam misalkan dari Malang kan, nah Semak 4 apa Sungai Malang tuh belok kiri terus ke ujung lalu kan ada belok pulang Semak 3 ambil pulang kanan saya pulang kan dari kiri kan dari ini kan Malang ambil kiri baik ke ujung Semak 3 run ambil kanan pulang ada situ karena Sungai Bering. Nah masuk Sungai Bering tuh ada karena situ Langgar Al Hidayah. Di Langgar saya ikut belalu ke Langgar Hidayah ada Al-Fahna di Al-Fahna itu tuh Abah lalu Mas Sidin makam.
Alhamdulillah kita belum puasa atau kan ada kan giliran ceramah di situ. Katakan jera menjirahi kuitan paguruan. Abah sama Sidin tidak bermakam. Nah, anaknya kan di Martapura, anak kuitannya Kamuntai nih. Oh berdua itu kan luar biasa kan. Abah sama Sidin itu luar biasa kan. Anunya tolong kenapa jadi anak ini luar biasa pasti Abah sama Sidin itu punya keistimewaan. Jadi Mama Sidin itu bakaran Mas Cinta. Ada Mama Guru Songpol Mas Liyah. Nah, jadi Guru Songpol mamaku Mas Liyah. Mamanya Abu Muslim Mas Cinta. Sama ada Mas namanya. Nah, antara anunya itu kan. Sidin itu senang Guru Syukri Unos. Ada Abah Sidin itu Yunus ngaran kan. Tapi panggilan anunya Sidin Galer Sidin itu kan Syukri Unos. Nah, senang Sidin anunya itu kata-kata Unos itu senang. Arti Unos itu kan jinak kepada Tuhannya. Nah begitulah. Jadi kita ini memuliakan orang alim itu ada berkahnya, ada berkahnya. Bila ada seorang anak seorang turun ke cucu. Dasar anu kan terbukti di mana-mana adalah memuliakan orang alim bisa menurun kepada yang memuliakan tadi. Termasuk arti menghormati guru yaitu jangan berjalan di depannya. Nyalip deh. Nyalip. Namun buat lalu tuh NY betunduk kayak kan. Permisi. Punya kalau kada jalan lagi lah. Duduk di tempatnya. Nah ini kan jadi dudukin lah. Ini kan kebiasaan baca bun mu'alim kan mana jadi. Nah jadi dudukin ya. Adab santri jangan duduk di sini. Nah ini kayak ini kursi ini kan. Atau di sekolahan tuh kan ada kursi khusus guru manjar. Jangan duduk kita. Itu sudah khusus baca guru. Nah. Kemudian memulai mengajak bicara, jangan juga kecuali atas perkenan darinya. Jadi kami berilah nangaran syair kan. Ustadi, Ustadi, ya Ustadi, Ustadi, anta qad 'allamtani, anta fi ta'addubi adabtani, anta fi ta'abbudi arsyadtani, anta fi ta'addubi adabtani. Lagu itu pas kawan kita kan dilajari guru. Anta fi ta'abbudi arsyadtani. Sampian nang membimbing ulun beribadah kepada Allah. Malah jadi ilmu fikih, jadi tauhid, fikih, tasawuf kan. Anta fi ta'addubi adabtani. Engkaulah yang mengajarkan adab kepadaku. Jadi kami beri hilang ke rumah guru. Kita Sidin kan. Di Pandir. Bilang sama guru di Pandir. So ke rumah berenai tak yang juga menyuruh Pandir berenai tak apa kabar gitu ya kita Pandir. Nah, tahu Sidin murid nambah adab lan kadang bisa ada murid tuh datang Assalamualaikum warahmatullahi dok tanah Sidin kada dipandiri lo sabar kada muridnya nih. Nah ada juga itu bila mau memulai Pandir berarti kada lulus berarti ada tahu di adabnya kan. Nah adabnya tuh jangan memulai Pandir kecuali napa habar di guru hanya guru. Nah ini katakan tuh kita beda hilang satuan guru atau keguruan bila kita salam tuh kan Assalamualaikum salaman nah itu loh bila guru sudah menakuni ya itu kan jangan memulai Pandir kecuali guru sudah mulai memperkenankan. Berbicara macam-macam darinya. Nah, jadi jangan jawabnya Pandir. Nah, bilang bisa kan bisa Pandir tuh puting-putingnya kan bisa mau ya orang. Hati juga kecuali memang guru tuh senang kan kita Pandiran. Nah, kayak guru Sokompo tuh lah lawan guru Saman Mulia, lawan guru Bengil. Aku sih empat orang Tuhan, kan guru Tuhan kok kawan nih. Aku jadi pelawaknya aja guru. Kan guru itu aku jadi pelawaknya. Maksudnya apa? Guru tuh udah Pandir berlucu sih tawaan jadi yang berdua nang Tuhan jadi kan
guru sang mulia itu kan julak tuh pada Mama Sidin, guru bengil tuh juga bilang kawa jadi kita, tapi guru dia antiknya kan diangkat jadi ading. Nah, padahal Marina atau angkat dan sanak, Marina mah angkat dan sanak lah Sidin, guru bengil mah angkat dan sanak lah Sidin, tiga bersaudara kan jadinya. Nah, jadi Sidin aku jadi pelawaknya aja. Ya guru tuh guru lucu tatawaan jadi nang orang Tuhan tapi guru ini kan kurang alim bang lah. Lelucuan Sidin tuh ada isinya, nah, ada tauhidnya orang. Kayak pamak guru mengarang lelucuan tuh pas taros. Jadi orang tertawa tuh bukan tertawa nang dunia, tertawa akhirat. Nah, guru tuh kayak itu kisahnya tuh. Jadi lawan guru-guru Sidin nang nyata-nyata kan tatuha jauh tapi sangat tawaduk guru Sidin tuh kan. Dan aku pernah berpuasa, kami adalah berpuasa benar-benar. Abu Ibu Sukri itu bertiga Sidin. Jadi Abu Ibu Sukri guru bangkai lawan Sidin bertiga. Ini saya ikung syukur, ikan saya ikung syukur, saya ikung ridha, Sidin kan ridwan kan ridha. Saya ikung syukur Sidin, nah saya ikung ridha, Zaini lagi Sidin. Artinya kan musim murid saya ikung bersyukur, saya ikung ridha lawan Tuhan. Paguruannya Zaini lagi. Saya terhias tanah. Nah, artinya mulia gurunya menjadi terhias karena muridnya saya ikung bersyukur, ikung ridha kepada Allah Taala. Pernah aja Abu ya guru syukur itu kami makanan kan, makanan bumbu itu. Lalu imbah tuntung makanan, kesu tangan kan, pakacauan murid nih, minum guru songko, luar biasa nih. Kan ada pernah kita menanggal belum puasa guru songko tahu dok guru songko tuh lawan murid ambil berkah. Nah kayak Imam Syafi'i ambil berkah lawan Imam Ahmad. Misalkan Imam Ahmad memberi baju Imam Syafi'i lalu baju itu dijadikan apa tabarruk Imam Syafi'i kepada murid Sidin itu Imam Ahmad. Jadi guru tuh mencontoh kan ya. Berat boleh. Kita bahas paguruan gitu ini deh. Asa gear nih. Memang menginum. Apakah cawan paguruan apalagi murid saurangan. Nah, itu tingginya adab, akhlak dan pandangan guru songko itu lawan murid. Kemudian hendaklah ada deh mengajak bicara adalah. Nah, jadi pandir banyak-banyak itu lihat sikonnya. Kalau guru memang suka, murid itu pandir banyak. Tapi murid ini kan untuk menyampaikan kesenangan. Karena apa ya? Mahimungi hati orang beriman itu lebih abda daripada ibadah 70 tahun. Idkhalus surur ala qalbil mu'mini khairun min ibadati sab'ina sana atau kama qala Nabi. Itu kan memasukkan kegembiraan ke hati orang beriman itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Bagaimana kalau hati orang alim, hati orang wali yang kita gembirakan? Tentu lebih besar lagi. Nah, itu tuh anunya kan istimbatnya. Jadi guru tuh bisa kayak itu. Jadi baru lucu atau kan lawan Pak Guru Sidin. Cuma kan sikonnya tadi kita memang menjaga daripada panggilan yang dosa, kemudian kita tuh menghimungi Sidin. Gitu kan. Namun pacangan guru kali senang aja pandir berenai aja lah. Nah, berbicara macam-macam tadi dan menanyakan hal-hal yang membosankannya. Ah, betakon itu sesedangnya jangan juga lah. Jangan sampai guru bosan dengan pertanyaannya tadi. Cukuplah dengan sabar menanti di luar hingga ia sendiri yang keluar dari rumah. Ada jen ketinggalan. Dan jangan mengetuk pintu ketinggalan. Biarlah kawailah nih kada mau reksi kada waktunya nah. Setelah sebelum membosankannya tuh dan jangan mengetuk pintu. Cukuplah dengan sabar menanti di luar rumah hingga ia sendiri yang keluar, hingga guru sendiri yang keluar dari rumah. Ini kisahnya kayak ini lah. Ini kisahnya lah. Pokoknya kita takutan mengetuk pintu guru lah. Karena kada badep kan guru jago jadi mengetuk pintu guru. Berenai diambil kan. Jurang katok ka jurang. Gimana aja. Katok ka jurang gimana aja. Dia orang di rumah loh kan. Jadi kisahnya nih kisah di kitab Ta'limut Ta'lim ini jangan mengatuk pintu rumah guru. Ini kisah ada janjian sudah. Janjian. Udah ujar si guru kan, ajar si murid. Nah, kayak apa belajarannya? Hari ano, kan, dasar, ya kan. Nah, lo murid merumpi. Nah, kan mendengaran guru berjanji itu, maulah kira-kira guru mengkhianati dan janji. Akhirnya lupa lagi kan. Namanya guru tuh ingat, hak ada ini deh. Mengenai janji kan orang alim loh, ini janji.
Nah, lalu ketika datang kita berenai diambil ke sang lawang berenai. Karena bila guru melihat bisa dimukai. Ini apa? Ya tok, ya anu pang masih nang pelajar pang lah. Nah, kada tahu berarti orang ini kada sudah belajar taklim. Merasa ada janjilan guru, lamun ganda kalau guru kan ho. Nah, itu. Jadi kayak itu kisahnya. Nah, cuma inilah di Makkah itu jar guru nang pengalaman di Makkah. Guru Haji Wildan itu bagi saya. Sidin tuh banyak nam ambil amalan tuh harap amalannya hizib ani gadala ilbahri. Kalau dari ilbahri tadi higanya tuh hizib itu banyak nang bisa dibujurakan nang salah-salah cetakan gitu kan. Waktu ambil ijazah itu sidin bukan salah ingatan kita 3 bulan ya bersabar lo. Pas sabarnya guru kami ambil ijazah lampian kawakah silakan ibu datang kami basar tuntiai orang berapa iko dudukan dengan guru ada guru jauh malah dudukan ini ada buka orang sampai kira habis dah waktunya kira kan jangan saja jangan madang nih ada buka guru berarti guru kada berkenan nih melajari hari ini ya esok tulakan pulang atau janjinya kan datangi pulang sampai 3 bulan jadi buka orang aja jazahkan orang nah apa artinya guru ini membuktikan apakah muridnya hendak dapat bujur dapat kadakah bujur hendak ambil kadakah dia nolak ya apa ditelantarkan guru lo ditelantarkan lo sabar kadang itu di Makkah orang ada lebih ekstrim lagi aja apa yang di murah lawang murid bang kasih aja guru lo nak belajar pian sekarang tuh ada janji atau jepian itu nanti oh tidak aku nak belajar bau lawang di kancing guru bau di depan langsung di Mekah terjadi nah kayak itu nah mau kita singgung nih sombong bener guru tuh aja ilmunya kakak itu aja sombong bener dia akan belajar kita kadang ngerti kisahnya padahal orang mengetes sampai di mana kesabaran atau keinginan kita mengaji di Mekah itu ada mungkin guru-guru nang pendidikan Mekah ini kan kayak itu juga caranya lah anu murid mengetes murid itu sampai murid itu lulus deh jadi belajar nah bapak ikam tetamu ada orang kayak itu lah atau ada ilmunya artinya kan itu turun temurunnya ada kami bahari itu pas waktu libur panjang libur panjang tuh orang budikan nih menikmati masa libur di situ sih mau kayak ijazah saya kan kada bulik bersabar itu dari itu sabar aja kada bulik nih orang bulikan sama kada bersambung nih ada yang bulikan orang boleh maulid ada boleh maulid dari libur panjang ada bulikan sampai belum puasanya bulik nah dari itu nah, itu ini ujiannya kan supaya kada bulik kampung ambil ijazah atau menyalen kan dan jadi kada sabar pemberi ujiannya nah itu jadi kalau misalkan kita kada apa nih kada ada janjilan guru kan kita ada perlu udah gitu lawang tuh lawang tuh sampai 3 kali aja bila kada ada sahutan boleh kiri kan dan memang tuh lawang tuh jangan menjangok atau lawang jangok kaca orang jangan terus ya ada di dalam orang kada baju atau orang kada bagus dilihat kan boleh jadi kita memang tuh lawang tuh paling atau lawang paling kita ke belakang jadi orang menjangok atau jangan lokoan itu kita jangan menghadapi ke dalam rumah orang tuh maka tuh lawang paling ke belakang tapi ada ke jalan kita jadi orang di belakang kita aja nah, itu adabnya kita sebagai tamu 3 kali sudah ada jadi buka orang tapi lah pulanglah kisah malim berikan jadi guru bangil jadi mengalan guru bangil itu jadi asar bilang ke rumah guru bangil tuh lawang sidin tuh kada baca tanya tuh aja jadi kalau secara manusiawi atau secara kita pakai mata biasa kan kita tahu ada tamu atau kada kan diambil jadi sini benar hilang tuh istighfar banyak loh nah, istighfar lebih banyak kita bertemu tuan wali ini apa guru ini wali Allah Ta'ala kan murid ini meyakini guru ini wali jadi baca istighfar di sini banyak hanya mantap deh hanya hilang guru duduk kayak gitu diambil sidin kado ngatok itu kisahnya kan karena apa ini murid ini dalam jagaan guru 24 jam no, jadi walaupun kada ada janji guru tetap menjaga adab kado ngatok bila isi tabung kita baik ya kan tabung bagus kita kan jalannya tempat saya duduk sidin tak ada yang buka lawang masuk
Oh, apa kabar? Nah, itu kan. Bila mau jadi banyak orangnya kah, tak borong. Banyak itu jangan camel lah. Nah, lawas nih kan jadi bukai misalnya itu. Nah, itu ada juga lah kayak pengalaman orang beri kan kayak itu. Cukuplah dengan sabar menanti tadi. Pada pokoknya adalah melakukan hal-hal yang membuatnya rela, menjauhkan amarah dan menjunjung tinggi perintahnya yang tidak bertentangan dengan agama. Sebab orang tidak boleh taat kepada makhluk dalam melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Maha Pencipta. Jadi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada namanya patuh dan tunduk kepada makhluk kalau di dalam itu kita maksiat kepada Allah. Nah, walaupun orang tua juru maksiat, kita kada boleh melakukannya. Karena kita bila tahan Allah Taala dapat dingkul kada kawa. Jadi ada kaidah lain, haqqullah la yasqutu bitaradi. Haqqullahi la yasqutu bitaradi. Kalau sudah hak Allah Taala itu tidak bisa gugur dengan saling merelakan antara manusia. Misalkan Allah Taala mengharamkan main judi, kalau ya jinjin berdulu, nah kita lah main judi ini bila kalah kita jadikan sedekah. Kita jadikan sedekah kekalahan kita itulah. Kita relakanlah. Kita saling merelakan. Pokoknya kita jadikan sedekah. Bolehlah itulah. No. Tetapi Allah Taala melarang kita saling berbuat jalim mengambil harta orang dengan cara yang salah. Judi itu kan. Nah, maka tidak bisa hak Allah Taala tidak gugur dengan saling merelakan. Nah, itu contohnya. Jadi ketika kita sembahyang wajib Allahu Akbar sudah kan, lalu kita mahiyau, kita kada perlu berbatal karena kita kada boleh berbatal sembahyang kecuali hal yang sangat mendesak. Nah, misalkan apa? Ada orang gugur ke banyu nak mati, nak lemas, boleh kita berbatal sembahyang. Nah, atau binatang yang dihormati kan, anak diganggu orang, yang dimati orang, boleh kita berbatal sembahyang. Atau kita dalam bahaya kan, boleh. Ada kan di kitab Mu'in tuh hal-hal yang boleh kita berbatal sembahyang. Alasan-alasannya. Ada alasan duniawi bang lah, makan ditolerir oleh agama. Tapi kalau sekadar kuitan aja mah hiau aja ketika yang fardu deh, maka kita kada boleh berbatal, haram berbatal. Tapi kalau sembahyang sunat tam, nah ini nang tapadinggonya nih deh, alang-alang sembahyang kuitan mah hiau, para ada salam, hiau kuitan tahit akhir deh, hiau kuitan betul lah mulai. Kan kalau orang kan punya prinsip, aku sembahyang kong ini ada mesti juga kan sampai tuntung diterima Tuhan. Tapi kalau menyahuti panggilan orang tua lebih penting lagi. Nah, biar betul. Kurang aja kan. Allah Taala tahu ini niat ko kan hanya 92 rakaat. Ayat akhir ya tahiyat tol deh. Dia kita betul demi menjalankan apa perintah agama kan untuk beradab berakhlak kepada orang tua. Maka kita dapat pahala sembahyang, dapat pahalanya. Walaupun betul sembahyang kita sudah. Nah, dan orang tua pulang ada sarik kita kan ada kecewa. Nah, prinsipnya kayak itu tuh lah. Ini santri nang alim loh kan ada mengarasi kan bisa ya. Masalahnya apa kita ada pahala lagi dengan sunat amunan Tuhan dan apa lakukan tanpa tinggal sudah Allah Taala ada suka lagi. Nah, itu ujian karena kan bagaimana keilmuan kita ini apakah kita berbatal adakah ketika sunat tadi ketika dia orang tua bila batal berarti kita lolos ya kan maka itu tindakan yang sebenarnya kan. Nah, tinggal satunya sedikit aja lah. Kemudian itulah ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq dan melakukan perbuatan durhaka kepada Allah deh. Termasuk arti menghormati guru pula yaitu menghormati putra dan semua orang yang bersangkut paut dengannya. Nah, ya Habib dari Muhsin kan kisah kiai jadi Jawa tuh sampai hayam kiai dihormati oleh santrinya. Nah, di hayam kiai masuk naik ke ambin santri kan bahira kan gak ada sarikinya saking hormatnya lawan nang paguruan nih nyaman depan hayam nih tingkah-tingkahnya diambil dihirainya dari maga jauh-jauh kan apa ayam paguruan di dunia diculiknya lawan diculiknya di sangannya yaunya paguruan baca doa salamat itu ada juga nih sana lelucuan nang di pesantren nah, itu.
Di sini guru kita Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah pernah bercerita tentang pengarang kitab namanya Hidayah. Pernah bercerita bahwa ada seorang imam besar, bayangkan imam besar sudah guru karismatik sudah kan terkenal di mana-mana keilmuannya tuh. Nah, pada suatu ketika sedang ini guru masih lah ini gurunya sedang asyiknya di tengah majelis belajar. Ya lah ya belajar. Ia sering berdiri lalu duduk kembali. Apakah itu kaitan ganggu tuh? Setelah ditanyai kenapa demikian, lalu jawabnya ada seorang putra guruku yang sedang main-main di halaman rumah dengan teman-temannya. Bila saya melihatnya, saya pun berdiri demi menghormati guruku. Luar biasa deh. Nah, itu kan kayak perhatian muridnya luar biasa lah itulah. Cocok aja Bang alim besar orangnya dihormati orang di mana-mana karismatik. Qadhi Imam Fakhruddin Al-Arsabandi yang menjabat kepala para imam di Marwa lagi pula sangat dihormati sultan itu berkata, jadi pemerintah itu hormat tuan guru ini. Kenapa saya bisa menduduki derajat ini? Jadi kita ketua MOI lah, nah, tingkat apa? Tingkat nasional sudah. Dan pulang presiden menghormati, pulang mengagungkan, memuliakan. Hanyalah berkah saya menghormati guruku. Nah, jadi murid itu maka itu pandangannya. Bila seorang merasa di kemuliaan didapatkan, kebaikan didapatkan, ini berkah guruku. Tanam di hati ini berkah guruku. Itu pandangan murid tadi. Nah, saya menjadi tukang masak makanan beliau. Oh, beragam lagi ujian lah. Nah, kayak siapa aja pimpinan Darul Lugah wa Dakwah Habib Zain. Al-Habibu Zain, Al-Habibu Zain. Lagunya tak. Nah, ilah dari dakwah. Nah, itu aja Habib Zain itu Sidin mengaji lawan Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Makkah. Ada duduk mengaji kada. Gawe Sidin membesu visi. Orang lain belajaran saikong ini suruh membesu visi hari-hari kan. Punya banyak khidmat lah daripada mengaji. Makanya lawas-lawas kan bulik ke Indonesia lah meninggal nahwitan pas jadi pimpinan pesantren dari Lugah wa Dakwah. Itu ceritanya ujar kawanan telah. Jadi ada anule, ada mesti kan yang mengaji banyak telah ternyata nambah hadapina harat sekalinya. Nah, jadi gara-gara apa menjadi tukang masak makanan beliau, yaitu beliau Abi Yazid Ad-Dausi. Sedang kami tidak turut memakannya. Pokoknya lantaran guru nyuruh lah, awal 4 juga kan mana makan juga, saking ikhlasnya nih, macam perguruan tuh kayak itu. Syekhul Imam Al-Ajal Syekhul Imam Al-Halwani karena suatu peristiwa yang menimpa dirinya, mungkin antara ada bahaya atau apa peristiwa orang perang lah, lalu Sidin mengungsi, maka berpindah untuk beberapa lama dari Bukhara ke suatu pedesaan, jadi dari perkotaan desa turun. Semua muridnya berziarah karena dari itu kan orang ngaji itu ke kota. Nah, di desa ini kan makanya pulang kampung, nyaranya lah bila parahin pulang kampung karena di desa ini kan ilmunya kadang di kota. Jadi kayak itu itu sabarian dah. Nah, semua muridnya berziarah ke sana kecuali satu orang saja yaitu Syekh. Bayangkan Syekh Imam Qadhi pulang harapnya ditanya Abu Bakar Al-Azharnuji. Nah, orang ini sukses dah kan karena sudah jadi nang Qadhi kan sukses sudah didikan guru nih. Tanya kan dia bilang setelah suatu saat bisa bertemu beliau bertanya, kenapa engkau tidak mengunjungiku waktu di kampung semalam atau sekarang ini masih di kampung nih? Ang halam tuh waktu banyak kawananmu alumnus perkumpulan nih. Nah, jawabnya, maaf tuan, saya sibuk merawat ibuku. Nah, pada hutan gering pala atau hutan tuha sudah lanjut usia gitu, tapi dikalahkan mana? Nah, baik aja kan tidak hutan tuh baik. Kalau mengalahkan perguruan hutan, perguruan salah mustawa, jadi ilangi ada hutan merah dijaga. Padahal mungkin maksudnya itu kan ya kalau dijonong kasih pak kalau hutannya kan minta geduh karena orang upahin kan. Oh ya kamu jujur menggeduh sabuk upah aja lah kita wah ini kan tiga akan orang tapi kan tetap alasannya kan demi orang tua. Ada pak guruan kada kalah jasa juga kan orang tua nih. Nah akhirnya napa ujar gurunya mungkin guru ini melihat kan bacaannya nih apa yang terjadi di masa mendatang toh dikasyapakan Tuhan lalu baca sidinnya. Nah itu bukan sidin mendoakan pang lah, bukan maniwas murid pang, sidin
melihat mungkin ada suatu lintasan tuh nah masa depan yang terjadi kayak ini. Sampai sidin. Nah, Jasidin beliau berkata, engkau dianugerahi panjang usia, ikan panjang umur gitu. Tetapi tidak mendapat anugerah buah manis belajar. Artinya kan orang tuh bila tuh belajar, manisnya itu kan ilmu takawa disebarkan pulang. Belajarnya ikhlas, menyebarkannya ikhlas pulang. Itu tuh nangaran buah daripada hasil kita menuntut ilmu itu. Ilmu itu kawa kita pulang membagi ke orang lain dengan ikhlas. Itu kan, nah maka ada dapat nang itu. Gara-gara lah paguruan tadi mengalahkan kepada paguruan dengan mengutamakan orang tua. Nang padahal kan sekali-kali aja bakalah lah, ada bakalah selalu tuh. Lalu kenyataannya seperti itu hingga sebagian banyak waktu azhar nuji digunakan tinggal di pedesaan yang membuatnya kesulitan belajar dan mengajar. Karena kan di desa ini orangnya nang tahu. Nah, jadi kan orang nama bahar itu kan beda mengajar tuh takut tak orang tuh lalu banyak kumpulan kan santri-santri itu di kota kamu di desa aja kan orang sibuk begitu aja. Jadi kan mengaji ke kota itu bahar itu kan punya nah, pada adat kebiasaannya. Nah, barang siapa melukai hati sang gurunya berkah ilmunya tertutup dan hanya sedikit kemanfaatannya. Nah, syairnya kan sungguh dokter dan guru tak akan memberi nasihat bila tak dihormati. Nah, terimalah penyakitmu bila kau acuh doktermu dan terimalah bodohmu bila kau tantang sang guru. Tapi hikayat wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana tarafana bi annana qatarafana wa annana asrafana ala lada ashrafna fatub alaina taubah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم من ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.